Tuhan. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita bangkit berdiri. Oh
Suatu tunas akan keluar dari tunggul isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengabdian, roh nasihat dan kebersamaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tidak negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring bersama kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil
akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular teduh, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruh dari kapal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Coba kita baca lagi ayat 8 dan 9 sama-sama ya. Kita simak di situ. 1, 2, 3. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular teduh, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada satu ayat lagi 18, 1, 2, 3. Maka pada waktu itu Taruh dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Oke, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ya kita lihat pembacaan pada pagi hari ini dikatakan Raja Damai yang akan datang. Kalau saya perhatikan tadi di ayat 3 dikatakan kesenangannya ya, atau mulai dari ayat 2 dikatakan roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ya. Ini akhir-akhir ini kalau kita lihat ya kasus ya, kalau kita lihat kasus, kenapa kita harus ibadah di rumah? Karena lihat kasus yang begitu kalau kita lihat medsos itu ya sangat mengerikan sebenarnya ya. Ya, tapi bagi anak-anak Tuhan itu bukan suatu ketakutan, karena semua ujungnya juga pasti apa? Mati ya. Ujungnya semua pasti mati. Tapi kan sayang kalau mati muda kan. Ya, belum berbuat apa-apa sudah mati. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, enggak usah takut. Ya. Bisa dengar katanya yang banyak korban itu ya yang sudah komplikasi ya. Memang tapi kita mengambil bagiannya. Salah satu bentuk ya kita ibadah di rumah. Ya puji Tuhan kita bisa ibadah pada pagi hari ini. Dikatakan roh Tuhan ada pada orang yang disebutkan dalam pembacaan. Siapa yang disebutkan dalam pembacaan ini? Hah? Dikatakan dari Taruh Isai akan lahir seorang, apa dikatakan di situ? Akan keluar dari Taruh Isai suatu tunas. Ya. Siapa yang dimaksud di situ? Hah? Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus karena roh Tuhan ada padanya. Di mana ada roh Tuhan ada padanya? Kalau kita lihat bacaan-bacaan yang lain, kita baca Alkitab. Roh Tuhan ada padanya, pengertian ada padanya, nasihat ada padanya, keperkasaan ada padanya, dan dikatakan dia adalah penguasa yang adil. Ya. Di tengah ketidakadilan manusia, di tengah kebobrokan manusia, dia tetap adalah Allah yang adil. Dikatakan di ayat, coba kita perhatikan di mana tadi ayatnya yang dikatakan ya ayat 5. Ini mata saya udah agak ini ya. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Dikatakan ia tidak akan menyimpang dari apa di situ? Rahasia. Kebenaran. Kalau kita manusia suka menyimpang atau tidak? Suka. Manusia suka menyimpang atau tidak? Suka. Iya. Manusia itu suka menyimpang. Tapi yang dikatakan di dalam ia terbesar di situ ya. Ia atau Tuhan atau Yesus itu sendiri dikatakan ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Kenapa tidak bisa menyimpang dari kebenaran? Karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Allah itu adalah kebenaran. Gak mungkin dia menyimpang. Kita manusia yang sering menyimpang. Makanya
saatnya kita kembali mengoreksi diri kita. Kenapa Tuhan izinkan corona ini mewabah, merajalela, tidak hanya di satu negara, tapi hampir di seluruh dunia sudah berdampak. Dan dampaknya tidak hanya pada kematian, tapi berdampak kepada semua segi kehidupan manusia. Ekonomi turun, pagi-pagi mungkin nanti bisa banyak yang tutup, karyawan-karyawan sudah banyak yang dirumahkan, ya, orang kehilangan pekerjaan. Ini benar-benar dampaknya luar biasa. Ya, kembali ke sana dikatakan, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Kembali kita mengoreksi diri kita sebagai orang percaya. Ya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ya. Apakah kita selama ini kita sudah hidup di dalam kebenaran, atau kita masih hidup di dalam kebenaran menurut pandangan kita sendiri? Ya, kebenaran yang harus kita ikuti adalah kebenaran yang menurut dengan apa? Firman Tuhan. Ya, hidup di dalam kebenaran. Ya. Dalam kesetiaan, apa kita sudah setia kepada Tuhan? Bagaimana dengan kesetiaan jam-jam doa kita? Bagaimana kesetiaan kita dalam janji-janji kita kepada Tuhan? Bagaimana kesetiaan kita di dalam apa? Membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan. Kita mulai mengoreksi diri kita. Mulai dari diri kita. Tidak usah kita menyalahkan orang lain, tidak usah kita menyalahkan gereja atau siapapun. Mulai dari diri kita. Kita apakah sudah hidup di dalam kebenaran yang Tuhan mau? Apakah kita sudah hidup di dalam kesetiaan? Atau kita berjalan dengan kebenaran kita sendiri? Satu hal yang perlu kita syukuri di tengah ketidakbenaran yang kita lakukan, di tengah ketidakadilan yang kita lakukan, Allah itu tetap setia bagi kita. Dia tetap menuntun kita, dia tetap memperhatikan kita di dalam ketidakbenaran kita, di dalam ketidaksetiaan. Tapi Tuhan juga menuntut perubahan dalam diri kita. Itu dari diri kita sendiri. Bagaimana dengan gereja-gereja Tuhan yang ada saat ini? Ya. Apakah sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Gereja dipanggil keluar untuk menjadi berkat bagi bangsa. Ya. Jadi kita kembali ke firman Tuhan. Dia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang yang tetap pada tempatnya. Marilah kita tetap setia di dalam Tuhan, setia mengiring Tuhan, setia di dalam segala hal yang Tuhan mau dalam diri kita. Kemudian saya ke ayat ke-9. Dikatakan tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Nah, ini yang perlu kita renungkan juga gitu. Kalau kita lihat Sion, ya, selalu digambarkan Sion itu tempat kehadiran Tuhan. Gunung itu tempat kehadiran Tuhan. Ya, mungkin karena dia tinggi, itu terjemahan saya ya. Mungkin karena dia gunung itu tinggi, jadi di sanalah tempat jadi menggambarkan keagungan Tuhan, ya, kebesaran Tuhan. Ya. Dikatakan di situ bahwa tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Di mana Tuhan hadir, di situ ada kekudusannya. Kalau kita lihat kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, Tuhan katakan apa? Tanggalkanlah kasutmu karena tempat ini adalah tempat yang kudus. Ya. Di mana rumah Tuhan, di situ Tuhan hadir, di situ ada kekudusan. Di mana ibadah diadakan, mau 1-2 orang di sana, Tuhan hadir di sana, berarti di sana ada kekudusan Tuhan. Ini perenungan kita semua. Ada apa dengan ibadah-ibadah kita selama ini? Ada apa dengan kekristenan? Ada apa dengan gereja sebagai tempat kudusnya Tuhan? Apakah di sana sudah terjadi
Apa di situ? Perbuatan yang jahat. Apakah di sana sudah terjadi kebusukan? Ya berarti hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Apakah gereja sungguh-sungguh sudah tempat untuk memuliakan Tuhan, atau sambil ibadah orang main handphone? Ya, itu salah satu. Sudah tidak menguduskan tempat hadirat Tuhan. Atau gereja sudah dijadikan tempat bisnis, tidak sesuai lagi dengan fungsinya. Atau gereja dijadikan tempat bukan untuk menyembah Tuhan lagi, tapi pertemuan untuk membicarakan orang, menggosipkan orang. Kalau saya baca di tempat ini, tidak ada yang akan berbuat jahat. Harusnya tempat hadirat Tuhan tidak ada yang berbuat jahat di sana. Tidak ada kebusukan. Kalau lihat kisah-kisah selama ini, gereja bertengkar, hamba-hamba Tuhan bertengkar. Banyak kejadian-kejadian yang melibatkan pemimpin-pemimpin gereja di sana. Bukan saya menghakimi, tapi kita lihat fakta yang sedang terjadi. Jadi saatnya kita kembali kepada Tuhan, kepada fungsi daripada ibadah itu sendiri. Ibadah untuk memuliakan Tuhan, tempat untuk menghadirkan kekudusan Tuhan. Ya, dikatakan di situ tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Kemudian kata sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Seluruh bumi penuh pengenalan akan Tuhan. Kalau kita lihat sekarang, apakah bumi ini sedang, manusia yang ada di bumi ini sedang mencari kehendak Tuhan, sedang mencari Tuhan, atau sibuk dengan urusannya masing-masing? Berapa persen orang Kristen yang ke gereja kalau hari ini? Padahal Tuhan katakan kuduskanlah hari. Apakah gereja sudah pada relnya lagi, atau sudah mulai keluar dari relnya? Tuhan katakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan Tuhan kita membuat kerajaan kita masing-masing, memperbesar kerajaan kita masing-masing, tapi yang harus diperbesar adalah kerajaan Tuhan. Jadi banyak sekali yang perlu kita renungkan kembali. Gereja harus bertobat, mulai dari diri kita sendiri, diri kita juga sendiri harus bertobat. Ya, seperti Nabi Yesaya atau Yeremia yang mendoakan bangsanya. Yeremia doakan bangsanya supaya dipulihkan kembali. Saya katakan corona ini hanya Tuhan yang bisa menghentikannya. Hanya Tuhan yang bisa menghentikannya. Anak-anak Tuhan saatnya untuk duduk diam, berlutut, mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kita. Dan kita memulai dari Pondok Asarel, kita sudah memulai menjadi bagian, mengambil bagian untuk menggerakkan belas kasihan Tuhan. Oke, kita lanjutkan lagi sedikit lagi ya. Jadi dikatakan itu, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan pengenalan akan Tuhan? Apa yang dimaksud dengan pengenalan akan Tuhan? Bagaimana kita mengenal Tuhan? Bagaimana kita mengenal siapa itu Yesus? Kalau kita tidak pernah bergaul dengan Yesus. Bagaimana kita bergaul dengan Yesus? Baca firman Tuhan. Jadi kalau kita terapkan misalnya di Pondok Asarel, harus membaca firman Tuhan tiap pagi 5 pasal. Tiap hari 5 pasal. Supaya kita semakin mengenal siapa yang kita percaya. Siapa itu Yesus? Siapa itu Tuhan? Dikatakan kalau seluruh bumi penuh pengenalan akan Tuhan, seluruh bumi menyenangkan hati Tuhan, apa Tuhan tidak berpaling kepada kita? Kalau kita baca semua kisahnya di dalam Yesaya, dikatakan bangsa itu sudah melakukan apa yang Tuhan minta, tapi tangan Tuhan tetap teracung. Kenapa nggak turun-turun? Ini menjadi perenungan kita. Menjadi perenungan kita semua, ya. Yang
saya katakan tadi pagi, di tengah wabah corona masih ada saja orang yang memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan. Orang sudah menderita tapi bukannya bersimpati kepada orang yang menderita, tapi mencari keuntungan kelompoknya atau keuntungan dirinya sendiri di tengah masalah yang sedang kita hadapi. Apakah itu menyenangkan Tuhan? Apakah itu menyenangkan Tuhan? Karena saatnya kita kembali mencari Tuhan. Bagaimana kita pengenalan kita kepada Tuhan? Dikatakan di situ supaya seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Kalau semua sudah tertutup gitu ya, kalau semua orang mencari Tuhan, apa Tuhan tidak memalingkan mukanya untuk bangsa kita? Kalau seluruh tanpa memandang agama, memandang ras, semua berpaling kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, apa Tuhan tidak turun tangan untuk menghentikan wabah ini? Tuhan itu pengendali segala. Kita menjadi bagian di dalamnya ya. Kemudian ayat terakhir dikatakan, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai, yaitu Yesus sendiri, Tuhan itu sendiri, akan berdiri sebagai panci-panci bagi bangsa-bangsa. Panci itu apa? Ya, sering ada istilah di apa? Windu kan? Atau kalau kita ikut ibadah di Windu apa? Panci-panci. Apa itu? Panci itu apa? Hah? Panci-panci itu membawa apa? Bendera itu tanda apa? Tanda silang. Tanda silang. Nah, tanda apa itu ya? Kemenangan kan? Kemenangan. Panji siapa yang jalan ya, panji keselamatan ya. Nanti suatu waktu bangsa-bangsa akan memandang semua kepada siapa yang menjadi panji itu, Tuhan itu sendiri ya. Dikatakan di situ, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa, dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Katakan semua nanti akan mencari Tuhan. Coba lihat wabah sekarang, semua berlutut kan, semua mencari Tuhan. Apalagi kalau sudah dikatakan di dalam keluarganya sudah ada terdeteksi, waduh, kalau bisa doa siang malam tanpa henti kan. Kenapa harus menunggu sampai seperti itu? Bersyukur kita ada di Pondok Asari, tiap hari kita datang di hadirat Tuhan. Tapi keluarga-keluarga yang lain ya, sekarang kita akan menjadi bagian dari panji-panji itu. Sekarang bangsa-bangsa, suku-suku bangsa ada mencari Tuhan. Kamu lihat yang video saya kasih lihat tadi malam di Italia, semua berlutut di jalan lagi mencari kehendak Tuhan. Tapi ada yang masa bodoh ya. Saya katakan, karena kita percaya bahwa setelah hidup ini ada hidup lagi selanjutnya, makanya ini kita main-main. Kalau nggak ada hidup selanjutnya ya santai aja, nanti juga Tuhan ambil nyawa saya ya sudah selesai. Tapi masalahnya ada hidup selanjutnya. Roh yang Tuhan hembuskan ke dalam kita akan diambil dan dihakimi. Di mana tempat kita nanti, surga atau neraka? Jadi bagaimana kita menjadi bagian ya, mengatasi keadaan yang sedang terjadi saat ini? Dikatakan dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Semua akan mencari Tuhan ya. Bersyukur kita sudah dalam bagian ini. Tapi kembali ada firman Tuhan katakan apa? Banyak yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Jika bangsa-bangsa semua mencari Tuhan, tidak ada lagi suku, ras, agama, tapi yang ada hanya Yesus yang akan dicari orang. Bersyukur kita ada di dalamnya. Makanya kembali tadi, hiduplah di dalam kebenaran, tetap setia di dalam kebenaran. Apapun yang kita alami, tantangan apapun yang kita alami, kita percaya bahwa panji-panji kita adalah Yesus sendiri yang akan menolong kita.
Di dalam tempat kudus Tuhan tidak akan ada kejahatan, tidak akan ada kebusukan, tapi yang ada adalah damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita percaya bahwa di setiap tiang pintu orang-orang yang sedang berdoa, sedang mencari Tuhan, yang ada pengenalan Tuhan dengan benar di sana, perlindungan Tuhan akan hadir di sana. Amin. Amin. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Dan terakhir kalinya dikatakan, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Di mana ada Yesus hadir, kemuliaan Tuhan akan hadir. Marilah kita menghadirkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, ada kemuliaan Tuhan di sana. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Segala kemuliaan, segala hormat firman-Mu Tuhan, sehingga orang lain pun mengenal Engkau, sehingga seluruh bumi mengalami pengenalan yang benar tentang Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya lah seluruh suku-suku bangsa mencari Engkau Tuhan, berseru kepada Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau Tuhan. Jadi jika Tuhan izinkan musibah corona ini terjadi Tuhan, kembali mendekatkan umat-Mu, mendekatkan penduduk dunia ini Tuhan, untuk mengakui Engkau Tuhan, untuk datang kepada Engkau Tuhan, untuk berlutut di hadapan Engkau Tuhan, bahwa Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah yang berkuasa di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah ini terus hidup dalam kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, silakan. Diiringi doa puasa dan doa ya, kata begitu ya, seperti yang sudah. Jam 12 teng langsung kita makan, jaga kesehatan. Kita juga perlu doakan untuk vitamin-vitamin kita, ya. Baik itu juga selain vitamin, hand soap, ya, sabun cuci tangan. Jadi cepat habis sekarang. Sekarang kita udah pakai sunlight gitu ya. Saya udah pakai sunlight di hand soapnya. Jadi bukan hanya sekedar ya seperti anjuran dari pemerintah, jaga kondisi tubuh, jaga juga kebersihan semuanya, supaya seimbang, karena kita nggak sehari 2 hari, dan ini ya tidak sehari 2 hari juga, tapi jangka yang panjang, mungkin 2 minggu saja kita libur, karena masa inkubasi itu 2 minggu, tapi ada tapinya, menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh itu sepanjang kita hidup, benar nggak? Nah, Ya, mencuci tangan setiap selesai berkegiatan atau apapun, ingatkan temannya untuk selalu mencuci tangan, banyak minum air putih, kemudian ya perlu kita doakan, yaitu saya bilang tadi, vitamin kalian. Dalam kondisi seperti ini ya mungkin agak mengurangi jumlah jatah nasi juga kalau kita makan hanya 2 kali. 2 kali, jadi agak menghemat beras kita ya, kita makan 2 kali ya. Itu anjing-anjing kita makan 2 kali juga. Kita atur, udah mulai 2 kali mereka makannya. Ya nanti satu saat itu anjing-anjing kita sebentar lagi 1-2 bulan besar, mungkin besok-besok mereka yang kasih kita makan ya, kita bisa beli beras Kita yang dari makan mereka. Kita jual mereka Pak, kita jual mereka tapi kita makan dari mereka ya. Besok kita yang makan mereka. Udah jelas lah Pak. Udah jelas ya, dikasih besar Gimana di wajar semua? nanti di berakhir ya itu. Dan kegiatan 1 minggu kita berdoa supaya panas, jadi dalam masa puasa kita pun kita tetap harus nyiram kebun. Selesai puasa, sorenya baru kita siram kebun lagi ya. Pagi itu siram tidak terlalu banyak air supaya kita nggak terlalu capek, tetap fokusnya ke puasa. Nah, terus siang-siang selesai kita makan, biasa sore baru semua turun ke kebun untuk menyiram tanaman. Kita berdoa ya hasil kebun kita itu baik, berlipat kali ganda, tidak ada yang gagal ya. Kita doakan itu, karena dari situlah nanti kita makan, dari situ nanti kita makan ya. Selain kita yang kemarin dari info pemerintah bahwa dijamin untuk 2 bulan ke depan, bahwa pemerintah pun menjamin makanan kita tuh harga sembako itu tidak akan naik. Tapi pemerintah hanya bisa menjaminnya 2 bulan. Setelah itu kita nggak tahu kondisinya seperti apa ya. Jadi
Tuhan kasih kita lahan, semuanya singkan lengan baju, kita turun ke kebun untuk kita bercocok tanam. Ya, dari situ nanti kita dapat makanan. Tuhan kehendaki kita juga jadi berkat. Ya, sayur-sayur kita bagi sama orang. Rasanya itu aja pengumuman hari